Kenapa ya pemimpin politik itu lebih suka menangani bencana dibandingin mencegah bencana? Ya, gue pengen bahas soal ini terkait dengan bencana banjir besar yang terjadi di Sumatera belum lama ini. Jujur, gue ikut sedih dan prihatin sama kejadian ini. Gue ikut berduka buat saudara-saudara kita korban banjir besar tersebut. Menurut gue sih, bencana ini sebetulnya bisa dicegah. Tapi balik ke pertanyaan gue tadi, kenapa para politisi lebih suka menangani bencana dibandingin mencegah bencana? Harus kita akui, sekarang ini pemberitaan dan konten media sosial lebih didominasi sama aksi heroik dan sikap dermawan. Ini lebih menarik di mata publik. Ini kelihatan lebih menarik di mata pemilih. Ini lebih menarik dibandingin aksi-aksi nyata dan kebijakan-kebijakan pencegahan bencana yang kadang-kadang malah menuntut warga buat berubah dan berkorban. Dan itu pastinya ngebuat mereka keluar dari zona nyaman mereka. Kalau pas ada bencana, pemimpin politik tuh langsung dapat panggung buat nunjukin rasa empati mereka. Mereka seolah-olah dapat panggung buat nunjukin kepedulian mereka sama rakyat yang menderita. Ini kayak jadi panggung buat bikin adegan yang mellow dan pasti bakal menyentuh hati para pemirsa di rumah. Ya, bagaimanapun kita paham lah ya, teori komunikasinya. Pesan visual dan menyentuh emosi lebih disukai publik dibandingin pesan verbal dan rasional. Apalagi kalau ditambahin sama musik latar yang mengharu biru. Klop banget deh itu. Makanya, kalau ada bencana, kita bisa lihat para politisi langsung gercep. Mereka saling cepet-cepetan tuh buat nunjukin kepedulian mereka. Bencana sepertinya adalah panggung buat nunjukin kalau politisi tersebut adalah orang yang baik dan yang paling peduli. Mereka pada berlomba-lomba datang ke lokasi bencana, kasih bantuan, foto-foto, dan bikin video. Kalau perlu, nyemplung tuh ke banjir supaya terkesan lebih dramatik. Dan jangan lupa, peluk juga para korban supaya terkesan ada bonding di antara pemimpin dan rakyatnya. Terus, jadi deh, konten-konten mengharu biru yang bisa menyentuh hati dan emosi para pemilih. Dan ini modal penting buat naikin elektoral, buat naikin tingkat keterkenalan, tingkat kesukaan publik, dan akhirnya tingkat keterpilihan. Nah, sebaliknya nih, kalau bencana itu berhasil dicegah, nggak ada tuh terjadi bencana. Itu berarti nggak ada lagi panggung buat para politisi bikin konten yang melodramatik ala drakor-drakor gitulah. Jadi sampai di sini lo harus paham ya, cara pandang para pemimpin politik soal bencana. Mungkin mereka nggak memandang bencana sebagai kepiluan, tapi sebaliknya, ini adalah kesempatan. Analisa ini bisa ngejelasin kenapa para pemimpin politik itu lebih suka menangani bencana dibandingin mencegah bencana. Parah kan kelakuan mereka?